Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah cerita sejarah gelap asal-usul Trenggalek yang buat banyak orang tak percaya. Pada zaman dulu, jauh sebelum Trenggalek dikenal sebagai kota yang ramai seperti sekarang, daerah itu hanyalah hutan belantara yang luas, gelap, dan dipenuhi rawa-rawa yang menebarkan bau tanah lembab. Orang-orang dari desa-desa seberang menyebut tempat itu dengan nama Desa Lengker, sebuah pemukiman kecil yang seperti terisolasi dari dunia luar. Desa itu dikelilingi pepohonan tinggi yang daunnya selalu bergerak pelan ditiup angin. Meskipun udara terasa sangat pengap, setiap pagi dan sore, kabut tebal turun dari arah pegunungan, menyelimuti rumah-rumah warga yang terbuat dari kayu tua dan atap rumbia. Kabut itu begitu tebal, sampai jarak pandang hanya beberapa langkah saja jika orang berjalan sendirian saat kabut turun. Mereka seperti hilang ditelan putihnya asap dingin. Konon, menurut cerita para orang tua, kabut itu bukanlah kabut biasa. Itu adalah asap dari kemarahan Dewi Kili Suci, makhluk penunggu mata air suci yang dulu dipercaya tinggal di dalam hutan itu. Ia adalah penunggu yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, sebuah kesalahan yang dilakukan manusia membuatnya murka dan mengutuk daerah itu. Karena itu pula, warga Desa Lengker selalu hidup penuh hati-hati. Mereka tidak berani sembarangan menebang pohon atau menggali tanah dalam-dalam. Bahkan, setiap kali hendak membuka lahan baru, mereka lebih dulu membakar kemenyan dan membaca doa-doa agar Dewi Kili Suci tidak tersinggung. Di tengah suasana desa yang penuh pantangan itu, ada seorang pemuda yang berbeda. Namanya Jaka Glagah. Ia pemuda yang tampan, dengan sorot mata tajam dan tubuh tinggi tegap. Jaka terkenal sebagai orang yang pemberani. Namun, keberanian itu seringkali berubah menjadi sikap yang sedikit sombong. Baginya, banyak aturan di desa itu hanyalah cerita kuno yang dibuat-buat untuk menakuti warga agar mereka tetap patuh. Jaka sering berkata kepada teman-temannya, kalau memang benar ada Dewi Kili Suci itu, kenapa enggak pernah ada yang lihat wujudnya? Jangan-jangan cuma akal-akalan tetua biar kita takut. Warga lain memilih diam, tidak ingin berdebat dengan Jaka. Namun, di balik dia mereka tersimpan rasa khawatir. Mereka tahu, orang yang meremehkan pantangan desa akan mendapat akibatnya. Tapi Jaka tetap keras kepala. Semakin hari, rasa ingin tahunya semakin besar. Ia sering menatap hutan dari kejauhan, membayangkan ada harta karun emas yang terkubur di dalam sana. Ada cerita lama yang ia dengar, bahwa dulu seorang raja pernah menyembunyikan emasnya di bawah hutan Lengker. Cerita itu terus terngiang di kepalanya. Dan pada suatu malam, sesuatu terjadi pada Jaka Glagah. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pohon-pohon berderit, seolah ada yang bergerak di antara dedaunan gelap. Jaka tidur pulas di dalam rumahnya yang kecil, hingga tiba-tiba ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah hutan yang penuh kabut putih pekat. Suasana di sekelilingnya begitu sunyi. Hanya terdengar bunyi air menetes dan desiran angin yang mencekam. Dari balik kabut, muncul seorang wanita berwajah pucat. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah. Matanya sayu tapi tajam menatap Jaka. Ia mengenakan kain putih yang berkibar-kibar seperti asap. Suara wanita itu berat, namun lembut dan penuh peringatan. Wahai manusia, jangan coba-coba menggali tanah ini. Di bawahnya ada rahasia yang seharusnya tidak kalian sentuh. Jika kau berani melanggar, bencana akan datang. Air akan menelan semua yang kau sayangi. Jaka hanya bisa terdiam. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Namun, rasa sombongnya muncul bahkan di dalam mimpi. Ia membalas dengan suara lantang, kalau memang ada rahasia besar di sini, biarkan aku menemukannya. Aku
Aku tidak takut pada kutukan atau ancaman siapapun. Sekejap saja wajah wanita pucat itu berubah garang. Matanya memerah dan kabut di sekeliling menjadi semakin tebal hingga Jaka sulit bernapas. Ia terbatuk-batuk, matanya perih, dan sebelum sempat melangkah mundur, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bawah tanah. Tanah berguncang, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kakinya. Jaka terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di luar rumah, kabut pagi sudah turun, lebih tebal dari biasanya. Namun, bukannya takut, Jaka justru merasa tertantang. Ah, cuma mimpi. Masa aku harus takut sama mimpi? Gumamnya. Ia kemudian berdiri, menggenggam tangan sambil berkata pelan, besok aku harus mulai membuka hutan itu. Kalau ada emas terkubur di dalamnya, aku akan jadi orang terkaya di desa ini. Keesokan harinya, Jaka gelagah mengumpulkan warga desa di alun-alun kecil. Dengan penuh semangat, ia berkata, kita sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang mitos. Hutan itu bukan milik Dewi Kilisuci, tapi milik kita. Di dalam sana ada emas, kekayaan yang bisa membuat hidup kita lebih baik. Siapa yang berani ikut denganku membuka hutan? Beberapa pemuda awalnya ragu, tapi Jaka terus memprovokasi mereka. Masa kalian mau hidup miskin terus? Ayo kita buktikan kalau kabut dan kutukan itu cuma omong kosong. Satu persatu orang mulai terpengaruh. Mereka akhirnya ikut membawa parang, cangkul, dan kapak untuk membersihkan jalan masuk ke hutan. Tak ada yang tahu, langkah mereka hari itu akan membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur di dalam bumi. Beberapa hari setelah Jaka gelagah dan para pemuda desa membuka hutan, mereka berhasil membuat jalur sempit menuju bagian terdalam dari hutan lengker. Ranting-ranting patah berserakan, tanah lembab yang jarang terinjak kini berubah menjadi jalan berlumpur akibat pijakan kaki mereka. Setiap hari kabut tebal turun, seolah menutup pandangan mereka dan membuat mereka kehilangan arah. Namun Jaka tak pernah gentar. Dengan parang besar di tangannya, ia terus memimpin kelompoknya untuk merambah lebih dalam, mencari emas yang diyakininya terkubur di dalam tanah ini. Beberapa warga mulai gelisah, ada yang ingin berhenti, tetapi tatapan tajam Jaka membuat mereka enggan mundur. Pada hari kelima penggalian, ketika matahari mulai condong ke barat dan sinarnya tertahan oleh kanopi pepohonan raksasa, mereka menemukan sebuah celah besar di antara bebatuan. Celah itu tampak seperti pintu masuk ke perut bumi. Gelap dan dingin, dengan bentuk aneh menyerupai mulut naga yang sedang menganga. Ujung-ujung bebatuan di sekitarnya runcing, seperti deretan gigi taring yang siap menelan siapa saja yang berani masuk. Dari celah itu keluar hembusan angin panas yang membawa aroma logam menyengat, membuat beberapa warga menutup hidung dengan kain basah. Inilah tempatnya, kata Jaka dengan nada penuh kemenangan. Aku yakin di dalam gua ini ada harta karun yang kita cari. Emas itu pasti terkubur di sini. Mereka masuk perlahan, menggunakan obor untuk menerangi jalan yang gelap. Di dalam gua, suara tetesan air menggema, seolah menyembunyikan sesuatu yang hidup di balik bayang-bayang. Semakin dalam mereka melangkah, hawa panas semakin terasa, membuat napas terasa berat dan keringat mengucur deras dari tubuh mereka. Lalu, pandangan mereka tertuju pada sebuah batu hitam raksasa yang berdiri tegak di tengah gua. Batu itu memancarkan hawa panas seperti bara api. Meski permukaannya terlihat keras dan padat, cahaya obor berpendar di atasnya, memantulkan bayangan menyeramkan di dinding gua. Itu dia, Watu Gilik, bisik salah satu warga dengan suara gemetar. Tetua desa pernah menyebut batu ini dalam cerita. Mereka bilang batu itu menyegel sesuatu. Jaka mendekat, menempelkan telapak tangannya pada permukaan batu. Hawa panas menyengat kulitnya, namun ia tak peduli. Dalam pikirannya,
Batu ini hanyalah penghalang untuk mencapai harta yang dijanjikan oleh cerita kuno. Ia menatap para pemuda di belakangnya dengan tatapan memerintah. Pecahkan batu ini, di bawahnya ada emas. Jangan biarkan rasa takut menghentikan kita. Beberapa pemuda menunduk ragu. Tetapi Jaka mengangkat kapak besi dan menghantamkan pukulan pertama ke batu hitam itu. Dewaka, suara benturan menggema di seluruh gua, membuat kelelawar berterbangan panik. Batu itu bergeming, tetapi dari dalamnya terdengar suara seperti napas berat. Salah satu pemuda mundur beberapa langkah, merasakan hawa pengap yang mendadak semakin kuat. Kakang Jaka, sepertinya ada yang aneh. Dengarkan, ada suara tangisan. Jaka terdiam, memasang telinga. Benar saja, samar-samar dari dalam batu terdengar suara perempuan menangis. Suaranya pelan, namun lama-lama semakin jelas, seperti rintihan yang penuh kesedihan sekaligus kemarahan. Udara di dalam gua mendadak terasa berat, sulit dihirup. Kabut tipis mulai merayap dari celah-celah lantai gua, mengelilingi kaki mereka. Lanjutkan, jangan berhenti, teriak Jaka dengan suara lantang untuk mengalahkan rasa takut yang mulai merayapi hati mereka. Ia kembali menghantamkan kapaknya ke batu, diikuti oleh beberapa pemuda lain yang memberanikan diri. Setiap pukulan yang menghantam waktu gilik membuat suara tangisan itu semakin keras, berubah menjadi jeritan memilukan yang menggema di seluruh gua. Tiba-tiba tanah bergetar hebat, seperti ada makhluk raksasa yang bergerak di bawah kaki mereka. Batu-batu kecil berjatuhan dari langit-langit gua, membuat warga panik. Kakang Jaka, kita harus pergi. Ini bukan tempat kita, teriak salah seorang pemuda dengan wajah pucat. Namun terlambat, dengan dentuman keras yang memekakkan telinga. Daerah kakak, batu hitam itu terbelah dua. Dari celahnya keluar asap hitam pekat yang menyebar cepat, memenuhi seluruh ruangan. Udara di dalam gua menjadi sangat panas dan pengap, membuat warga tersedak dan batuk-batuk. Di antara kepulan asap, muncul sosok perempuan berambut panjang menjuntai hingga menyapu lantai. Matanya menyala merah menyala seperti bara api. Kulitnya pucat kehijauan dan mulutnya melengkung membentuk senyum mengerikan. Dialah Dewi Kili Suci yang selama ini tersegel di dalam batu itu. Suara Dewi Kili Suci menggelegar, mengguncang dinding-dinding gua hingga batu-batu pecah dan runtuh. Kalian manusia bodoh, kalian telah membangunkanku, aku yang telah disegel berabad-abad lamanya. Kini kembali, sebagai balasannya, desa kalian akan tenggelam oleh air mata dan darah. Hujan deras tiba-tiba turun di luar gua. Derasnya terdengar bahkan sampai ke dalam perut bumi itu. Air menyembur deras dari dasar gua, membentuk pusaran air besar yang memutar dan menyeret siapa saja yang berada di dekatnya. Satu persatu warga jatuh tergelincir, berteriak-teriak minta tolong, namun tubuh mereka terseret arus yang muncul entah dari mana. Lari, cepat keluar, teriak salah seorang pemuda. Namun jalan keluar sudah tertutup oleh air yang membanjiri gua dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, seluruh tubuh mereka terendam hingga tidak ada lagi suara manusia. Hanya gemuruh air dan jeritan Dewi Kili Suci yang memantul-mantul di dinding gua. Air bah kemudian keluar menyembur dari mulut gua, menghancurkan hutan dan rumah-rumah di desa Lengker. Tanah retak, pepohonan tumbang, dan dalam semalam desa itu hilang, tertelan oleh pusaran air besar. Tidak ada yang tersisa, kecuali genangan luas yang dipenuhi kabut tebal. Sejak kejadian itu, orang-orang yang mendengar cerita mengerikan tersebut menyebut daerah itu dengan nama Terunggalek, yang berarti tersisa satu pusaran. Lambat laun, nama itu berubah menjadi Trenggalek, menjadi pengingat akan kutukan dan amarah Dewi Kili Suci yang pernah menghancurkan sebuah desa dalam sekejap mata. Beberapa hari setelah desa Lengker hilang tertelan pusaran air, kabar tentang kejadian mengerikan itu menyebar ke desa-desa sekitar. Orang-orang datang berbondong-bondong,
Tetapi yang mereka temukan hanyalah rawa luas yang dikelilingi kabut tebal dan pohon-pohon tumbang. Tidak ada satupun jejak kehidupan yang tersisa. Seolah desa itu memang tidak pernah ada rumah-rumah, jalan setapak. Bahkan suara burung yang biasanya ramai kini lenyap ditelan kesunyian. Hanya ada suara air yang berputar pelan, sesekali disertai gemuruh lembut seperti ada sesuatu yang masih bergerak di bawah tanah. Beberapa orang yang selamat dari bencana itu berhasil mencapai desa sebelah dalam keadaan basah kuyup dan tubuh penuh luka. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Seakan-akan jiwa mereka ikut tersapu oleh air bah. Saat ditanya apa yang terjadi, mereka hanya bisa bercerita dengan suara parau, penuh rasa takut yang sulit disembunyikan. Mereka mengatakan, pada detik-detik terakhir sebelum air menyapu desa, mereka sempat melihat sosok perempuan berambut panjang melayang di atas pusaran air. Matanya merah menyala dan suaranya terdengar seperti petir yang menggelegar. Tangisan perempuan itu begitu memilukan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Orang-orang desa yang mendengar cerita itu merinding. Mereka mulai percaya bahwa apa yang selama ini dianggap dongeng oleh Jaka Gelagah ternyata benar adanya. Dewi Kilisuci bukan sekadar kisah untuk menakut-nakuti anak kecil, tapi makhluk nyata yang marah karena terusik dari tidurnya yang panjang. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekat ke rawa bekas Desang Lengker, apalagi saat malam hari. Namun, ada satu hal yang membuat daerah itu semakin mencekam. Setiap malam bulan purnama, warga desa di sekitar rawa sering mendengar suara tangisan perempuan dari arah hutan. Suaranya begitu jelas, seakan-akan seseorang sedang menangisi kehilangan besar. Kadang-kadang suara itu terdengar dekat, seperti berasal dari balik pepohonan. Kadang terdengar jauh, melayang-layang bersama kabut putih yang menyelimuti rawa. Suara itu selalu datang bersamaan dengan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat para warga hanya bisa menutup pintu rapat-rapat dan menyalakan dupa agar gangguan itu tidak mendekati rumah mereka. Ada pula cerita lain yang membuat warga semakin takut. Konon, jika ada orang nekat yang mendekat ke arah gua saat bulan purnama, mereka akan melihat batu hitam yang dulu dikenal sebagai Watu Gilik. Batu itu tampak memancarkan cahaya merah samar, seperti bara api yang bernafas pelan di dalam gelapnya hutan. Orang-orang yang melihatnya mengatakan ada uap panas keluar dari celah-celah batu, seolah batu itu menyimpan sesuatu yang ingin kembali keluar. Tapi tak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Mereka yang mencoba selalu mengatakan hal yang sama, bahwa udara mendadak menjadi berat, langkah kaki terasa tertahan, dan bisikan aneh mulai terdengar di telinga mereka. Di desa sebelah rawa, hiduplah seorang kakek tua yang menjadi saksi hidup peristiwa itu. Rambutnya putih semua, kulitnya keriput seperti kulit kayu, dan matanya selalu tampak kosong, seakan-akan ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia sering duduk di beranda rumahnya saat senja, menatap ke arah rawa sambil mengunyah sirih. Suaranya parau dan berat ketika memberi nasihat kepada anak-anak muda yang lewat. Jangan pernah mencari Watu Gilik, karena itu bukan batu biasa. Itu segel yang menahan amarah Dewi Kilisuci. Kalau terbuka lagi, bukan hanya satu desa yang hilang, seluruh Trenggalek bisa tenggelam oleh air dan darah, katanya suatu sore, dengan nada yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Anak-anak kecil hanya bisa diam mendengarkan, sementara para pemuda menelan ludah, tidak berani membalas sepatah kata pun. Kisah kakek tua itu menjadi semacam peringatan yang diwariskan turun-temurun. Setiap generasi diajarkan untuk tidak membuka hutan di sekitar rawa dan tidak pernah mendekati gua yang menyerupai mulut naga. Bahkan jika ada yang tersesat mendekati area itu, warga akan segera melakukan upacara kecil dengan membakar kemenyan dan menaburkan bunga 7 rupa agar orang tersebut bisa kembali dengan selamat. Namun di balik ketakutan itu, ada desas-desus.
lain yang beredar diam-diam. Beberapa orang percaya bahwa keturunan Jaka Gelagah masih ada hingga kini. Meskipun tidak banyak yang tahu siapa mereka. Konon, mereka adalah penjaga rahasia besar tentang Watu Gilik. Mereka diam-diam mengawasi hutan, memastikan tidak ada orang luar yang masuk terlalu dalam atau mencoba membangunkan Dewi Kilisuci untuk kedua kalinya. Orang-orang ini dikenal sebagai keluarga yang tertutup, jarang berbaur dengan warga lain, dan selalu terlihat saat ada kejadian aneh di hutan. Sebagian warga berpendapat keturunan Jaka Gelagah itu sedang menebus dosa leluhur mereka. Mereka hidup dengan rasa bersalah karena keserakahan Jaka Gelagah di masa lalu telah mengorbankan seluruh desa. Ada juga yang percaya jika suatu hari mereka gagal menjaga segel Watu Gilik, maka bencana yang lebih besar akan menimpa seluruh Trenggalek. Di malam-malam tertentu, ketika kabut semakin tebal dan suara tangisan itu terdengar jelas dari hutan, beberapa warga mengatakan mereka melihat bayangan seseorang berdiri di tepi rawa. Sosok itu seperti seorang pria berjongkok sambil menggenggam tanah, menatap ke arah kabut seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada yang tahu siapa dia, tapi banyak yang meyakini itu adalah salah satu keturunan Jaka Gelagah yang sedang melakukan ritual agar Dewi Kilisuci tidak bangkit lagi. Hingga kini, misteri tentang Watu Gilik masih menjadi rahasia gelap yang menyelimuti Trenggalek. Banyak yang penasaran, tetapi lebih banyak lagi yang memilih untuk tidak pernah membicarakannya. Bagi warga, lebih baik hidup dengan rasa takut daripada membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur di perut bumi. Beberapa tahun setelah peristiwa mengerikan yang menenggelamkan desa Lengker, kisah tentang Dewi Kilisuci dan Watu Gilik terus menjadi bisik-bisik menakutkan di kalangan warga desa sekitar. Cerita itu bahkan sampai ke telinga para bangsawan. Di kerajaan Singasari, banyak yang menganggap itu hanya dongeng rakyat untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak bermain terlalu jauh ke hutan. Namun, di antara mereka ada seorang penjelajah muda yang merasa tertarik dan tidak percaya begitu saja. Penjelajah itu bernama Arya Wisesa. Ia terkenal di kerajaan sebagai orang yang pemberani dan pantang mundur. Berbagai hutan, gua, dan gunung pernah ia jelajahi tanpa rasa takut. Ketika mendengar cerita tentang rawa berkabut di Trenggalek dan gua terlarang yang katanya menjadi tempat penyegelan Dewi Kilisuci, hatinya dipenuhi rasa penasaran. Baginya, tidak ada kutukan atau makhluk gaib yang benar-benar ada. Semua itu pasti bisa dijelaskan dengan akal sehat. Suatu pagi ketika embun masih menempel di dedaunan, Arya mempersiapkan kudanya dan membawa beberapa bekal. Ia tidak mengajak siapapun, karena tidak ingin ceritanya dikaitkan dengan para penakut yang selalu melarang orang mendekati hutan. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan desa tempat ia menginap dan mulai menelusuri jalan setapak yang menuju ke arah rawa. Di tengah perjalanan, ia mendapati jalanan yang awalnya kering tiba-tiba menjadi becek. Awan gelap mulai menggantung rendah di langit, padahal sebelumnya hari cerah tanpa tanda-tanda hujan. Angin bertiup lembut tapi membawa hawa dingin yang aneh, membuat kulit Arya merinding. Ia mempercepat langkah kudanya. Namun setiap kali semakin dekat ke hutan, rintik hujan turun tanpa peringatan, lalu berubah menjadi deras seakan langit sengaja menumpahkan seluruh isinya ke bumi. Air bercampur tanah membuat jalan setapak berubah menjadi lumpur licin. Kuda Arya meringkik gelisah. Langkahnya berat karena terperosok beberapa kali. Namun Arya tidak menyerah. Ia turun dari punggung kuda, memegang kendali tali, dan berjalan sambil menatap lurus ke depan. Hujan yang mengguyur membuat pakaiannya basah kuyup, tapi ia tetap melangkah. Suara air yang menetes dari rambutnya bercampur dengan bunyi petir di kejauhan. Setelah menembus lebatnya hutan yang terasa seperti labirin tanpa ujung, pandangannya akhirnya menangkap sesuatu yang berbeda. Di tengah kabut putih pekat,
berdiri sebuah tugu batu setinggi manusia. Bentuknya aneh, menyerupai tubuh naga yang melingkar dengan kepala menatap tajam ke arah langit. Ukiran di batu itu sudah mulai tertutup lumut, tetapi pola sisik naga dan matanya yang melotot masih terlihat jelas. Arya mendekat, memperhatikan ukiran-ukiran itu sambil menyeka air hujan dari matanya. Di bagian bawah tugu, ada tulisan kuno yang hampir pudar digerus waktu. Ia berjongkok, meraba huruf-huruf itu dengan jari-jari yang sudah mulai mati rasa oleh dingin. Tulisan itu terbaca, "Siapapun yang mengusik tidurku, akan kubawa bersama." Aliran darah dan air mata. Mata Arya sedikit menyipit, keningnya berkerut. Tulisan itu terasa seperti ancaman, tapi ia tidak percaya begitu saja. Hanya orang bodoh yang takut pada batu, gumamnya. Meskipun hatinya mulai diselimuti perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Hawa di sekitar tugu mendadak berubah, semakin dingin hingga menusuk tulang. Napas Arya terlihat mengepul meskipun hujan belum juga berhenti. Tanpa peringatan, sebuah hembusan angin kencang berputar di sekitarnya, membuat daun-daun dan ranting kering beterbangan. Kuda Arya meringkih keras, lalu memberontak dan lari meninggalkannya. Ia berusaha memanggil, tetapi suaranya hilang tertelan oleh bunyi gemuruh petir yang memekakkan telinga. Di antara kilatan cahaya itu, sekejap Arya seperti melihat sepasang mata merah menyala di balik kabut, menatap lurus ke arahnya. Mata itu besar, dipenuhi amarah, membuat tubuh Arya terasa kaku seperti tertancap ke tanah. Perasaan takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya kini mencengkeram seluruh tubuhnya. Hawa di sekitarnya begitu dingin hingga jemarinya terasa mati. Suara tangisan perempuan terdengar lirih di telinganya, pelan tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Ia merasa ada sesuatu yang mendekat perlahan dari belakang. Tetapi ketika ia menoleh, hanya ada kabut putih yang berputar-putar. Sadar akan bahaya yang mungkin mengintainya, Arya memutuskan untuk segera mundur. Dengan langkah terburu-buru, ia menjauhi tugu naga itu. Meskipun setiap langkah terasa semakin berat, kakinya seperti diseret lumpur yang mendadak menjadi lengket, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menariknya kembali. "Aku harus keluar dari sini, harus cepat," bisiknya pada diri sendiri sambil mengatur napas. Akhirnya, setelah perjuangan yang terasa seperti berjam-jam, Arya berhasil keluar dari hutan dan kembali ke jalan desa. Tubuhnya gemetar hebat. Pakaiannya basah dan penuh lumpur. Matanya memerah, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Beberapa warga yang melihatnya segera berlari menghampiri. Mereka membantu Arya naik ke rumah salah satu warga untuk dihangatkan. Namun, meskipun tubuhnya dibungkus kain hangat dan diberi ramuan jahe, kondisinya semakin memburuk. Di ranjang bambu yang sederhana itu, wajah Arya pucat. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia hanya mampu membuka mata sesekali. Pandangannya kosong, menatap atap rumah. Sebelum napasnya berhenti, ia berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dia masih ada di sana. Matanya merah menyala. Warga yang mendengar bisikan itu saling pandang dengan wajah ketakutan. Mereka tahu Arya pasti telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Beberapa orang langsung menutup jendela dan pintu rapat-rapat malam itu, sementara yang lain membakar dupa dan meletakkannya di setiap sudut rumah. Sejak kejadian itu, semakin banyak orang percaya bahwa Trenggalek bukan hanya nama kota biasa. Mereka yakin nama itu menyimpan peringatan dari masa lalu. Peringatan tentang pusaran air yang pernah menelan seluruh desa. Kata Trenggalek, yang berarti tersisa satu pusaran, terus diingat sebagai simbol kutukan yang tidak boleh dibangunkan lagi. Dan di balik kabut pekat hutan, Watu Gilik masih berdiri dengan cahaya merah samar, seolah-olah terus mengawasi setiap manusia yang berani mendekat.
Hingga sekarang, ratusan tahun setelah desa Ngelengker hilang ditelan pusaran air, daerah Trenggalek masih menyimpan aura misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Warga setempat, meski telah hidup berdampingan dengan modernitas, tetap menyimpan keyakinan bahwa ada sesuatu di hutan-hutan tua mereka yang tidak boleh diganggu. Setiap kali kabut turun dan angin malam bertiup lembut di antara pepohonan, mereka menutup jendela rapat-rapat, menyalakan dupa atau minyak wangi, dan berdoa pelan agar malam itu tidak ada yang berani masuk ke dalam hutan. Suara-suara aneh dari dalam hutan sering terdengar oleh warga desa terdekat. Ada yang mengatakan mereka mendengar suara perempuan menangis lirih di tengah malam. Suaranya panjang, putus asa, seolah memanggil-manggil nama seseorang. Ada juga yang mendengar suara batu berderak seperti dipukul dengan benda keras, diiringi bunyi air mengalir deras meskipun sungai terdekat berjarak cukup jauh. Semakin banyak orang mendengar hal yang sama, semakin kuat keyakinan bahwa Dewi Kilisuci masih terjaga di sana, menjaga rahasia yang tidak boleh diungkap. Beberapa pemuda desa yang pemberani pernah mencoba menguji keberanian mereka. Pada malam bulan purnama, mereka berjalan menuju batas hutan dengan membawa obor. Mereka tertawa-tawa di awal perjalanan, menertawakan cerita lama yang dianggap hanya dongeng untuk menakuti anak-anak. Namun begitu kabut mulai turun dan udara di sekitar mereka terasa lebih dingin, suara tawa itu perlahan menghilang. Bayangan pepohonan tampak lebih panjang dari biasanya, bergerak-gerak seperti tangan yang hendak meraih mereka. Ketika mereka berdiri di dekat batang pohon besar yang diyakini sebagai pintu masuk menuju gua terlarang, suara bisikan tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Suara itu pelan tetapi jelas, seolah berasal dari udara di sekitar mereka. "Jangan usik aku, atau kau ikut tenggelam." Pemuda yang paling depan mendadak pucat pasi, kakinya lemas, tubuhnya gemetar hebat. Obor yang ia pegang jatuh ke tanah, nyalanya padam seketika seperti ditiup angin. Suasana menjadi semakin gelap, hanya kabut putih yang bergerak pelan di kaki mereka. Tanpa aba-aba, mereka semua berlari kembali ke desa. Napas mereka memburu seperti baru saja dikejar binatang buas. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani menginjakan kaki ke sana. Bahkan di siang bolong sekalipun, di rumah-rumah warga, legenda tentang Dewi Kilisuci dan Watu Gilik menjadi cerita turun-temurun yang diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Duduk di depan tungku api, dengan suara pelan dan penuh penekanan, mereka berkata, "Hutan itu bukan tempat bermain. Jangan pernah berpikir untuk mencari emas di sana. Jangan pernah menggali tanahnya. Jangan pernah mendekati gua yang menyerupai mulut naga. Karena jika segel Watu Gilik terbuka lagi, bukan hanya satu desa yang akan tenggelam, tapi seluruh Trenggalek bisa hilang ditelan air bah." Meski sebagian orang menganggap itu hanya cerita lama, mereka tetap memilih untuk tidak menantang nasib. Ada sesuatu dalam nada para tetua yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mencoba masuk ke hutan-hutan tua itu. Bagi sebagian orang, lebih baik hidup dengan rasa penasaran daripada harus menanggung risiko membangunkan penghuni lama yang marah. Namun, ada beberapa kisah yang tetap membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga mengatakan, jika berjalan sendirian di malam hari di dekat hutan, mereka akan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang. Ada pula yang mendengar langkah kaki lain di belakang mereka. Meski ketika menoleh, tidak ada siapapun. Dalam kasus yang lebih menyeramkan, beberapa orang mendengar bisikan lembut yang sama seperti yang dialami para pemuda dulu. "Jangan usik aku, atau kau ikut tenggelam." Orang-orang yang mendengar bisikan itu biasanya jatuh sakit tak lama. Kemudian, tubuh mereka panas dingin. Mata mereka kosong seolah melihat sesuatu yang tidak bisa mereka ceritakan. Jika dipaksa bercerita, mereka hanya bergumam pelan, "Dia masih ada,
Matanya merah, matanya menyala. Legenda ini semakin memperkuat keyakinan warga bahwa ada sesuatu di dalam hutan yang tidak pernah tidur. Bahkan beberapa paranormal yang datang untuk menelusuri daerah itu pun enggan melanjutkan perjalanan setelah mencapai batas hutan. Mereka hanya berkata pelan, tempat itu bukan untuk manusia biasa. Dan inilah sejarah gelap yang jarang diketahui banyak orang tentang asal-usul Trenggalek. Sebuah kisah yang lahir dari keserakahan, kutukan, dan amarah penghuni alam gaib yang tidak ingin terusik. Kata Trenggalek yang kini terdengar sebagai nama kota sebenarnya menyimpan peringatan kuno dari masa lalu. Kata Terunggalek yang berarti tersisa satu pusaran menjadi saksi bisu atas sebuah tragedi besar yang pernah terjadi di sana. Bagi warga yang tinggal di tanah itu, legenda ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan peringatan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Sampai detik ini, tidak ada yang tahu dengan pasti apakah Dewi Kili Suci masih tertidur di dalam gua, atau sebenarnya sudah terbangun dan diam-diam mengawasi manusia dari balik kabut. Tapi satu hal yang diyakini semua orang, hutan-hutan tua di Trenggalek menyimpan rahasia besar yang belum terpecahkan, dan siapapun yang mencoba membuka rahasia itu harus siap menerima konsekuensinya.